atas waktunya sudah menepati sesuai dengan jadwal kita. Hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu. Dan saya sebagai coach, Ibu sebagai coaching ya. Pada malam hari ini kita mau ngobrol tentang apa nih Bu? Saya itu sebenarnya mau bercerita tentang kondisi siswa saya Bu. Jadi kan sekarang ini saya mengajar di kelas 5 dan kebetulan itu sudah kurikulum merdeka. Nah, saya lihat anak-anak ini kurang fokus dalam belajar. Mereka banyak yang bodoh pada saat saya menjelaskan materi sehingga prestasi mereka menjadi menurun. Oh gitu. Jadi kondisi kelas Ibu sekarang siswa yang sedang Ibu ajar ini kurang fokus dalam pembelajaran ya Bu ya, sehingga prestasinya menurun. Apalagi sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka ya Bu ya, kurikulum baru, dan kita juga harus menerapkan kurikulum yang baru itu di kelas Ibu ya Bu ya. Lalu apa yang ingin Ibu dapatkan dari obrolan kita hari ini? Saya ingin anak-anak itu tidak lagi ngobrol dan mereka fokus dalam proses pembelajaran. Baiklah, jadi di akhir obrolan kita ini Ibu ingin kondisi di kelas Ibu anak-anak ini menjadi fokus belajar dan tidak ngobrol lagi di kelas, sehingga nanti prestasinya bisa meningkat lagi ya Bu ya. Kira-kira nih dari level 1 sampai 10 sekarang kondisi di kelas Bu Rima itu ada di level berapa? Sekarang ini kalau saya amati mereka ada di level 6 Bu. Di level 6 ya. Jadi kira-kira Ibu ingin meningkatkan ke level berapa? Harapan saya anak-anak bisa meningkat ke level ke-8. Jadi Ibu ingin meningkatkan dari level 6 ke level 8 ya Bu untuk prestasi di kelas Ibu ya. Nah, lalu apa rencana Ibu Rima untuk bisa menaikkan level dari level 6 ke level 8 ya? Rencana saya sudah saya buat itu Bu Yuli, tentunya tentang manajemen kelas. Saya ingin manajemen kelas itu berjalan dengan baik, kemudian menerapkan ice breaking yang berkaitan dengan tema materi sehingga anak-anak bisa termotivasi dalam belajarnya dan bersemangat. Selain itu, media pembelajaran yang digunakan mungkin Bu Yuli harus lebih baik lagi seperti itu. Baiklah, jadi untuk meningkatkan level dari 6 ke 8 ini Ibu ingin mengatur manajemen kelas Ibu yang pertama, lalu ice breaking agar siswa ini semangat dan fokus kembali ya Bu. Lalu medianya ya Bu ya, Ibu akan menggunakan media yang relevan ya dengan pembelajaran sehingga mengembalikan fokus anak lagi ya Bu ya. Dari beberapa rencana yang Ibu sampaikan, mana sih yang menurut Ibu Rima dalam waktu dekat ini dan mendesak akan dilakukan? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang lebih baik lagi, menggunakan video mungkin biar anak-anak lebih terfokus dan semangat dan seperti. Baiklah, jadi menurut Ibu Rima yang akan Ibu laksanakan ini menggunakan media yaitu berupa video pembelajaran ya Bu ya, baik visual audio visual ya Bu ya. Itu untuk memenuhi kebutuhan siswa juga ya Bu ya. Baiklah, jadi rencana Ibu ini kapan kira-kira akan dilaksanakan? Insya Allah mulai besok Bu Yuli. Itu saya akan rencana itu akan saya lakukan supaya tujuan pembelajaran yang saya inginkan itu tercapai bersama anak-anak. Baiklah, jadi rencana ini akan dilakukan besok ya Bu. Di sekolah Ibu nih, kira-kira Ibu membutuhkan dukungan dari siapa saja nih untuk melakukan rencana ini? Tentunya dukungan dari kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan ada rekan sejawat ini yang pintar IT Bu Yuli, yaitu Bu Tika. Mungkin saya akan belajar lebih banyak lagi dengan Bu Tika, bagaimana pembuatan video yang baik, bagaimana penggunaan dan penyampaian ke anak-anak dengan video pembelajaran yang baik seperti apa. Baik, benar sekali Bu ya. Di sekolahnya kita nggak sendiri ya Bu, kita punya pimpinan, jadi kita juga membutuhkan dukungan dari kepala sekolah dan teman atau rekan sejawat yang memiliki kemampuan yang lebih dari kita. Baiklah, bagaimana kita bisa tahu rencana yang Ibu buat ini dapat terlaksana dengan baik? Dan Mungkin setelah proses pembelajaran besok dulu kita akan berbincang kembali di beberapa hari kemudian untuk membahas
perkembangan anak-anak yang sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan video. Baiklah. Jadi nanti kita bertemu lagi setelah Ibu melakukan rencana Ibu ya Bu ya, dan untuk mengobrolkan hasil dari rencana yang telah Ibu laksanakan nantinya Ibu ya. Jadi dari obrolan kita ini yang menarik yang sudah didapat dari Ibunya. Dari obrolan kita itu saya menjadi lebih tahu bagaimana cara meningkatkan motivasi belajar anak, kemudian memberikan fokus pada anak dalam proses pembelajaran. Selain itu menambah wawasan kepada saya untuk menjadi guru yang lebih baik lagi dalam proses pembelajaran. Seperti itu. Baiklah, jadi Ibu yang sudah Ibu dapatkan, Ibu mendapatkan cara atau solusi untuk mengembalikan fokus anak, dan selain itu juga Ibu mendapatkan wawasan ya Bu, wawasan lebih luas lagi dalam menghadapi permasalahan di kelas ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Rima atas diskusinya hari ini. Semoga rencana Ibu Rima dapat terlaksana dengan baik dan hasilnya pun baik ya Bu ya. Sampai berjumpa di observasi kelas nanti ya Bu ya. Ditunggu ya Bu. Iya, saya akhiri ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong dibimbing doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum belajar kita membaca doa. Berdoa dimulai. Sebelum memulai pembelajaran, coba dicek dulu bawahmu, selorokanmu, kalau ada sampah yang masih ada, dibuang ke tempat sampah. Ayo, lihat semuanya. Ada? Kebutuhan pelajar itu apa kira-kira? Apa yang kalian butuhkan untuk bisa belajar? Ini yaitu jenis kebutuhan berdasarkan kepentingannya. Jadi kebutuhan itu ternyata ada jenisnya, ada beberapa. Nanti akan kita lihat lebih lanjut. Nah, kemudian di dalam jenis-jenis itu ada kebutuhan-kebutuhan yang akan kita kategorikan. Misalnya makan tadi itu merupakan jenis kebutuhan apa ya? Obat itu merupakan jenis kebutuhan apa ya? Nah, nanti akan kita lihat lebih lanjut. Kemudian yang ketiga, kebutuhan, yaitu kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Primer berarti pertama atau utama. Jadi, kebutuhan primer adalah kebutuhan pertama atau utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia. Contoh kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, perumahan, serta kesehatan. manusia bisa hidup tidak kalau tidak pakai perhiasan. Bisa. Berarti bukan primer ya? Iya. Bukan juga sekunder. Selain perhiasan apa lagi? Rumah Ya, rumah mewah. Ya, dengan catatan ada mewahnya. Kalau rumah semua orang memerlukan. Tapi kalau sudah rumah mewah, berarti itu sudah bagian dari apa? Kasihan untuk gengsi. Ya, sifatnya untuk. Nah, dengarkan baik-baik instruksinya. Kalian buka, di situ ada 2 lembar LKPD. Tugasnya yang pertama, dibagi tugasnya ya, namanya tugas kelompok ya. Silahkan itu digunting, kemudian tempelkan di kolom yang menurut kalian itu tepat. Jenis dari gambar itu. Ini ada. Ayo dibagi, langsung siapa yang dilepas? Ya, dilepas. Ayo bagi tugasnya. Ada yang menggunting, ada yang
Nah, Itu juga nih apa yang sudah selesai. Nah, sambil nempel sekalian didistribusikan ya. Kenapa gambar-gambar itu masuk dalam buku itu? Ini sekunder ini. Ini makan. Sekunder. ini mana? Itu dilakukan setelah primer. Yang pertama ada gambar jam. Manusia membutuhkan jam untuk melihat waktu. Yang kedua ada motor. Ada yang perlu disampaikan boleh. Apa? Jangan jadi kamu. Ya, ini Nela. Yang kedua ada gambar motor. Motor ini berguna buat buat apa yang keras bu? Yang keras. Alat transportasi yang penting untuk manusia. Yang ketiga ada komputer. Tepuk semangat. Senang tidak belajar hari ini? Ya, untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai sistem barter. Ada yang tahu apa itu sistem barter? Tidak. Tidak. Untuk memenuhi kebutuhan, ya kita kalau beli menggunakan apa? Duit kalau sekarang ya. Nah, untuk mengetahui barter itu bagaimana, kita akan perdalam materi pada pertemuan selanjutnya. Ya, untuk materi ini, kalau ada yang mau ditanyakan lagi nanti boleh bertanya lebih lanjut ya. Yang dapat Ibu sampaikan, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabar, Bu Rima? Alhamdulillah baik, semoga Bu Ibu juga baik. Alhamdulillah saya juga baik. Sepertinya hari ini semangat sekali ya, Bu Rima, luar biasa. Baiklah Bu Rima, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan kita yaitu pra-observasi dan observasi. Nah, sesuai jadwal yang telah kita buat, hari ini kita akan melaksanakan pasca observasi ya Bu Rima ya. Jadi hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Rima ya. Boleh Bu Rima ya? Boleh. Baiklah, dari kegiatan observasi yang telah dilakukan, bagaimana sih perasaan Bu Rima selama observasi berlangsung di kelas Bu Rima? Alhamdulillah selama proses observasi saya sangat senang dan bersemangat karena hasilnya sudah bagus ya. Alhamdulillah. Baiklah, jadi perasaan Ibu selama melaksanakan observasi, Ibu merasa senang ya. Jadi hasil dari observasi itu anak-anak menjadi termotivasi dan senang ya Bu Rima ya. Lalu bisa diceritakan kembali Bu Rima bagaimana proses kegiatan pembelajaran atau observasi yang dilaksanakan di kelas Ibu Rima kemarin Bu Rima? Ya. Kemarin saya itu masuk saat pelajaran di kelas Bu. Saya menggunakan pada saat pembelajaran saya menggunakan alat media proyektor untuk membantu proses pembelajaran biar lebih maksimal dan maksimal. Pada saat itu materi yang saya berikan yaitu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier yang notabene anak-anak sudah melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum menggunakan proyektor itu mereka kurang bersemangat, kurang antusias, seperti tidak ada motivasi. Tapi setelah saya menggunakan media proyektor berupa video, anak-anak menjadi lebih bersemangat dan lebih memahami materi yang diberikan. Baiklah, jadi pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas, Ibu Rima sudah
membuat pembelajaran yang menarik ya Bu ya, seperti menggunakan media proyektor dan video pembelajaran yang pada saat itu pembelajarannya mengenai kebutuhan anak-anak sehari-hari. Jadi itu saling keterkaitan ya Bu Rima ya dalam kehidupan mereka, dan juga sangat penting diketahui untuk anak-anak ya. Dan media itu juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak ya, dan antusias anak untuk dalam melaksanakan pembelajarannya Bu Rima. Bagus sekali media yang sudah Ibu laksanakan, dan tujuan dari pembelajaran Ibu itu tercapai ya. Lalu adakah hambatan yang terjadi pada saat pelaksanaan pembelajaran? Hambatan yang terjadi itu kan memang kondisi kelas itu sebelum ada colokan Bu. Ya, jadi untuk pembelajaran sebelumnya saya belum menggunakan proyek itu karena colokannya tidak ada. Kemudian saya memanfaatkan perpustakaan ini untuk mengalirkan aliran listrik dialog ke sini Bu, sehingga saya dapat menggunakan proyektor itu. Baiklah, jadi hambatan yang Bu Rima alami selama pembelajaran itu arus listrik ya Bu. Iya, jadi arus listriknya tidak ada. di kelas Bu Rima tuh nggak ada saklar untuk listrik. Jadi Bu Rima harus menyiapkan arus listrik yaitu dari perpustakaan ya Bu ya. Iya. Lalu adakah hambatan lain Bu, misalnya dari siswa? Dari siswa pemahamannya ya Bu ya, karena kan siswa kita bervariasi, ada yang pemahamannya cepat, ada yang dia lambat. Jadi saya melakukan pendekatan khusus untuk memberikan pemahaman lebih kepada anak-anak yang proses pemahamannya lebih lambat. Jadi hambatan dari siswa memang kebutuhan siswa beda-beda, dan daya tangkapnya dalam pembelajaran itu berbeda-beda ya Bu. Ada yang cepat nyambung, ada yang agak lama, ada yang lama bahkan gitu ya Bu ya, untuk kondisi siswa itu ya. Lalu dari hambatan-hambatan yang Bu Rima alami tadi, bagaimana solusi dari Bu Rima sendiri? Iya, solusi yang pertama Bu, untuk ketiadaan arus listrik tadi saya sudah melaporkan kepada ibu kepala sekolah, dan kemudian alhamdulillah dia respon ini sedang dalam proses akan diberikan arus listrik itu. Kemudian untuk pemasangan LCD itu kan butuhkan waktu ya Bu ya, karena menghabiskan waktu kalau misalnya saya masuk baru memasang segala macam. Jadi saya siasati solusinya, saya menyiapkan sebelum jam masuk Bu. Saya menarik arus listrik dari perpustakaan sebelum masuk, kemudian mengoperasionalkan LCD proyektor sehingga pada jam masuk mulai itu anak-anak sudah bisa belajar. Bagus sekali Bu Rima ya, solusi dari Ibu Rima. Jadi Ibu sudah menemukan solusi dari hambatan Ibu yang Ibu alami tentang arus listrik. Jadi Ibu narik kabel listrik ya dari perpustakaan ini sampai ke kelas, dan itu juga membutuhkan waktu yang cukup lama ya Bu. Jadi Ibu mensiasatinya dengan sebelum memulai pembelajaran Ibu meluangkan waktu untuk mempersiapkan peralatannya, dan Ibu juga sudah berkonsultasi dengan kepala sekolah. Memang pimpinan itu perlu tahu ya Bu keadaan sekolah kita, jadi responnya itu sudah ada ya Bu ya. Jadi ya positif, jadi proses pembelajaran bisa lebih baik lagi. Ya, mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya Bu ya. Selanjutnya untuk solusi yang siswa tadi seperti apa Bu? Siswa yang berbeda dalam daya tangkap pembelajaran. Itu kan pertama saya cari kendalanya kan Bu, ada yang pemahamannya kurang, saya cari apa. Nah, ternyata memang ada beberapa siswa juga membacanya belum lancar. Itu saya optimalkan lagi, saya berlatih sehingga pada saat proses pembelajaran mereka akan lebih memahami kan kalau lancar membacanya. Seperti itu. Luar biasa sekali solusi yang untuk siswa, bahkan dari sarana prasarana yang telah Ibu lakukan. Jadi kira-kira dari solusi ini kapan akan dilaksanakannya solusi-solusi yang sudah Ibu Rima siapkan ini untuk pembelajaran selanjutnya? Insya Allah akan saya laksanakan di pertemuan selanjutnya Bu. Jadi saya belajar dari pengalaman yang kemarin apa kekurangan saya akan saya ubah di kemudian hari untuk pelajaran besok jadi lebih baik lagi. Luar biasa sekali ya Bu ya, solusi yang sudah Ibu Rima siapkan, dan semoga dengan
solusi-solusi yang sudah Ibu Rima siapkan, nantinya pembelajaran di kelas sudah tidak ada hambatan lagi ya Bu Rima, Iya. dan kita dapat memfasilitasi peserta didik kita dalam pembelajaran dan terutama media Iya, agar peserta didik kita dapat termotivasi untuk belajar dan bersemangat lagi untuk mengikuti pembelajaran. Baiklah Bu Rima, jadi dari pembicaraan yang telah kita laksanakan hari ini nih, Iya. dari pasca sampai dari pra sampai pasca ini, apa sih kesimpulan yang bisa Ibu Rima ambil? Iya, jadi dari proses yang kita lalui Bu Yuli, saya banyak belajar. Saya melihat bagaimana proses pembelajaran itu berlangsung dan ternyata ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Saya belajar dari hal-hal yang kurang saya gunakan, seperti tadi media penggunaan yang digunakan kan kurang menyemangati siswa yang sifatnya monoton. Saya ubah menjadi menggunakan LCD proyektor, anak termotivasi, semangat, menyenangkan. Nah, hal-hal seperti itu Bu yang membuat saya berpikir bahwa proses pembelajaran itu harus selalu berubah menjadi lebih baik gitu. Baik, luar biasa sekali lagi, dan pembicaraan ini Ibu Rima sudah bisa menarik kesimpulan bahwasannya kita dari kegiatan yang telah kita lakukan, kita bisa merefleksikan ya Bu, dari apa kekurangannya, bahkan kita pun harus mencari solusi dari kekurangan itu sehingga pembelajaran selanjutnya bisa menjadi lebih baik lagi dan kita dapat memfasilitasi peserta didik kita dalam pembelajaran sehingganya tercapai tujuan dari pembelajaran tersebut ya Bu Rima. Baiklah Bu Rima, terima kasih atas waktunya sudah berbincang-bincang dengan saya. Semoga nantinya kita dapat menjadi guru yang profesional dalam belajar dan kita juga dapat memfasilitasi peserta didik dan menuntun peserta didik kita menjadi siswa yang lebih baik lagi, baik dalam pembelajaran maupun dalam bersikap dan bermasyarakat ya Bu Rima. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.